Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi Kristen bukan berarti menjadi orang yang lemah. Karena ada banyak orang pikir Kristen itu kelihatannya lemah sekali. Kenapa lemah? Karena sebagai orang Kristen kita harus ngalah. Orang tampar pipi kiri, berikan kepadanya pipi kanan. Orang menganiaya kamu, engkau harus mendoakan. Sepertinya Kristen itu kok kurang menggigit gitu. Kayaknya Kristen itu kok nggak pernah bertindak, kok Kristen itu terlalu pasrah. Saudara, kadangkala kita salah memahami firman. Hidup Kristen bukan hidup yang lemah, tetapi hidup Kristen adalah hidup yang tangguh. Hidup Kristen adalah hidup yang kuat. Alkitab berkata, melalui air aku tidak akan dihanyutkannya, melalui api aku tidak akan dihanguskannya. Alkitab berkata, orang yang menabur berjalan maju sambil menangis. Berarti meskipun menangis tapi tetap maju, tetap menabur. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tapi ingat, kuncinya jelas. Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kenapa peperangan kita bukan melawan darah dan daging? Karena darah dan daging seringkali hanya dipakai oleh kegelapan. Darah dan daging ini hanya diperdaya oleh roh-roh jahat untuk apa? Untuk menyerang sesama manusia, untuk mengadu domba, untuk mendatangkan kesedihan, untuk mendatangkan kehancuran. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu kita tahu our real enemy, waktu kita tahu musuh kita yang sebenarnya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, kuat, teguh, ngadapin segala perkara dan berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan saudara dan mengingatkan kita sekalian untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, berkat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang membahas tentang tentara orang-orang kudus. Apa artinya? Berarti mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan orang-orang kudus bukanlah orang-orang yang lemah, tetapi tentara-tentara Allah. Tapi sekali lagi perlu kita mengerti, jangan bandingkan secara fisik tentara yang berperang berhadapan dengan manusia, tetapi kita tentara Allah. Artinya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti mendengar kata tentara Allah, jangan saudara berpikir, wah berarti kita harus balas yang jahat dengan yang jahat. Oh, orang menyerang agama kita, orang menyerang gereja, berarti kita harus menghancurkan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang kembali saya mau ingatkan, Alkitab tidak pernah bicara bahwa kita harus membela agama kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus tidak pernah perlu dibela. Kalau Kristus minta pembelaan, berarti dia Kristus yang lemah. Tetapi dia justru Tuhan yang berkuasa, yang berkata segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepadaku. Justru dia yang berkata, aku memberikan kuasa itu kepadamu. Bahkan Alkitab berkata, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kita tidak perlu membela Kristus, karena Kristus yang akan membela kita dalam segala perkara. Jadi tentara-tentara Allah bukan mereka yang berperang secara daging melawan manusia, tapi tentara-tentara Allah adalah mereka yang berjuang dalam kemenangan, menghancurkan perbuatan iblis dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang tentara orang-orang kudus dari Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20
Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 di bawah judul Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan baik, setelah dilepaskan dari kerajaan 1000 tahun, kembali yang menjadi fokus dari setan, yaitu menyerang tentara orang-orang kudus. Nah, kenapa tentara orang-orang kudus yang diserang? Jawabannya sederhana. Kekristenan yang lemah, orang-orang percaya yang lemah, orang-orang percaya yang gak kuat ngadepin tantangan, sudah habis ditelan situasi masa aniaya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang kudus yang menjadi tentara-tentara Allah yang akan kuat ngadepin segala perkara. Meskipun kau sedang sakit hari ini, bilang, aku tetap percaya Yesus tidak akan pernah mengecewakan aku. Meskipun kau sedang menghadapi tantangan, ingat, engkau bukan orang biasa. Engkau tentara-tentara Allah yang harus kuat dalam menghadapi segala perkara. Nah, pertanyaannya, apa artinya orang kudus adalah tentara? Yang pertama, berarti itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus siap dilatih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat bahwa tentara itu bukan hanya seorang yang mau jadi tentara langsung bisa memakai baju tentara. Tidak. Menjadi tentara itu tidak mudah. Dia harus siap dilatih. Dan dilatih itu dalam dua hal. Yang pertama, dia harus dilatih fisik. Yang kedua, dia harus dilatih mental. Artinya badannya harus sehat, ngadapin tantangan, ngadapin persoalan harus kuat, tetapi jiwanya juga harus besar dalam segala situasi. Nah, saudaraku, kita pun sama. Tentara-tentara Allah ini dilatih lewat apa? Lewat tantangan, lewat masalah-masalah kehidupan, tetapi juga lewat bagaimana kita menghadapi berkat. Waktu kita dipuji, waktu kita diberkati, waktu kita melihat hal-hal yang baik, adakah kita sombong? Adakah kita lupa akan Tuhan? Kita dilatih. Karena itu waktu menghadapi tantangan, jangan kecewa. Tetapi waktu menghadapi berkat, jangan limbung, jangan lupa diri, jangan akhirnya tidak sadar. Kembali dan ingat Tuhan, semuanya hanya karena anugerah. Jadi bicara tentang orang kudus adalah tentara, yang pertama kita harus siap dilatih. Yang kedua, harus kuat di dalam perjuangan. Karena setelah kita dilatih, maka kita akan diizinkan masuk dalam peperangan, diizinkan masuk dalam perjuangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua latihan-latihan, segala sesuatu yang kita sudah terima, sekarang harus kita praktekkan. Makanya Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Alkitab bilang, kamu jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Jadi setelah kita dilatih oleh Tuhan, kita praktek firman Tuhan, tegar, kuat dalam perjuangan. Lalu yang ketiga, harus senantiasa tunduk pada aturan. Apa artinya orang kudus adalah tentara? Berarti kita semua harus senantiasa tunduk pada aturan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia militer yang paling penting adalah ketaatan. Itu sebabnya ketika pimpinan panggil bawahan, bawahan hanya berkata siap. Apa artinya siap? Artinya apapun yang kau mau dari saya akan siap bertindak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, adakah setiap firman Tuhan dapat kita katakan siap? Apakah untuk setiap apa yang Tuhan kehendaki kita dapat berkata amin, siap? Atau kita mulai berkata, Tuhan saya sih mau, tapi Tuhan memang itu semuanya sih baik, tetapi kadang-kala di situ persoalannya kita banyak tetapinya. Tetapi kalau kita siap jadi tentara-tentara Allah, kita harus senantiasa tunduk pada aturan. Dan yang keempat, saya pelajari apa artinya orang kudus adalah tentara. Yang pertama, siap dilatih. Yang kedua, harus kuat, tegar dalam perjuangan. Yang ketiga, harus senantiasa tunduk pada aturan. Dan yang keempat, harus selalu menjadi satu dalam kesatuan. Apa artinya harus selalu menjadi satu? Artinya tentara tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia adalah bagian global dari tentara Republik Indonesia misalnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitupun kita tidak pernah bisa berdiri sendiri. Meskipun tentara kadang-kala berbeda, ada yang angkatan darat, ada yang angkatan laut, ada yang
Angkatan Udara, tetapi semua satu kesatuan dari Tentara Republik Indonesia. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen pun sama. Kadang-kala kita ada perbedaan. Ada tentara-tentara Allah yang bagian sosial, ada yang bagian pendidikan, ada yang bagian kesehatan, ada yang bagian pelayanan kuasa Roh Kudus, ada yang bagian pelayanan kesembuhan, ada yang pelayanan misi, ada yang pertumbuhan gereja. Masing-masing kita berbeda, tetapi ingat kita menyembah Tuhan yang sama. Biarlah kita boleh senantiasa menjadi satu. Gereja boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, dan nyanyian di gereja kita boleh berbeda, cara kita berdoa, cara kita menyembah boleh berbeda, tetapi lepas dari semuanya kita pegang Alkitab yang sama, kita menyembah Yesus yang sama. Biarlah kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang mungkin merasa lemah dalam tantangan hari-hari ini. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami adalah tentara-tentara Allah, yang peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kami melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, beri kekuatan baru, semangat baru, kemenangan dan mujizat hari ini, sehingga kembali kami boleh melihat campur tangan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu tidak pernah Yesus mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Dia pimpin kita, dia beri kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.